bahwa menderita atau bahagia tidaklah ditentukan oleh hal-hal di luar diri, melainkan oleh makna yang ada di dalam diri. Karena yang namanya masalah hidup itu nggak bisa kita hindari. Tapi untuk menderita atau tidak, itu pilihan kita. Dan pertanyaan pengantar untuk menemukan makna itu, apa ya kira-kira maksud baik Allah di balik keadaan ini? Karena pasti ada pesan penting dari setiap keadaan. Maka yang jangan pernah hilang dari diri kita itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Oh, ini semua pasti ada hikmahnya. Ini semua pasti baik pada akhirnya. Just stay on the track. Lakukan, jalani. Kita mungkin gak bisa memilih peristiwa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyikapi peristiwa itu. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali dalam seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang bagaimana kita menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu untuk jadi manusia yang lebih baik, lebih damai, lebih produktif, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat insya Allah. Apa yang coba kita bahas dalam video ini? Tentang bagaimana dengan mengelola ruang batin kita bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Finding meaning in suffering. Ada sebuah kalimat nasihat teman-teman yang ini menjadi pengingat kita bahwa menderita atau bahagia tidaklah ditentukan oleh hal-hal di luar diri, melainkan oleh makna yang ada di dalam diri. Jadi hidup kita itu menderita atau tidak bukan karena lingkungan, tapi karena kita belum menemukan makna, belum memiliki tujuan yang clear. Itu seringkali yang bikin kita menderita. Karena yang namanya masalah hidup itu nggak bisa kita hindari. Tapi untuk menderita atau tidak, itu pilihan kita. Kalimat dalam bahasa Inggris, pain is inevitable but suffering is your choice. Masalah hidup, sakit, luka, beban, itu nggak bisa kita hindari. Tapi untuk menderita atau bahagia, itu pilihan kita sendiri. Kita mungkin suatu hari harus kehilangan sesuatu, berpisah dengan seseorang yang kita cintai. Awalnya punya uang, jadi nggak punya uang. Itu pain, itu masalah hidup. Tapi suffering, apakah kita menderita atau tidak, itu pilihan kita sendiri. Hidup itu menjadi menderita bukan karena lingkungan, bukan karena keadaan, atau karena apapun di luar diri kita. Tapi bagaimana cara kita memaknainya? Kalau kita nggak punya makna hidup, hidup kita akan menderita. Tapi kalau kita menemukan makna, bahkan dalam keadaan disiksa sekalipun, kita bisa tuh nggak merasakan penderitaan batin. Contohnya, sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita semua tahu kisahnya. Dia disiksa sama majikannya. Karena waktu itu diam-diam dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Majikannya marah. Disiksa dengan berbagai macam cara. Diseret sama kuda tanpa busana. Ditindih oleh batu besar. Tapi apa yang diucapkan oleh Sayyidina Bilal? Ahadun ahad. Dia tidak menderita. Ya mungkin sakit secara fisik. Badannya sakit. Tapi apakah batinnya menderita? Jawabannya tidak. Jadi kalau kita punya makna, bahkan dalam keadaan berat sekalipun, kita tetap bisa merasakan kebahagiaan. Sementara ada orang yang tidurnya di kasur yang empuk, semuanya serba nyaman. Beberapa artis Korea misalnya yang bunuh diri, itu kurang apa coba? Kaya, cantik, ganteng, populer, mau apa aja bisa. Tapi dia melihat hidupnya itu tidak bermakna, akhirnya bunuh diri. Maka ini sangat penting. If you know your why, you can bear almost anyhow. Karena begitu kita tahu makna hidup, alasan kenapa Anda perlu hidup, Anda akan bisa bertahan dalam situasi apapun. Jadi temukan why Anda. Dan kita akan menjadi pribadi tahan banting, mampu menikmati perjalanan kehidupan. Kalau dalam teori psikologi teman-teman sekalian, ada 3 hal yang itu menggerakkan jiwa. Yang pertama ada teori yang paling tua nih, dari seseorang yang namanya Sigmund Freud. Dia bilang bahwa manusia itu digerakkan oleh nafsu untuk mencari kenikmatan, will to pleasure. Jadi pokoknya kalau dalam teori ini, semua kegiatan kita, semua yang kita lakukan, ini digerakkan oleh will to pleasure. Sebuah dorongan alami manusia, katanya, untuk mencari kenikmatan. Jadi seakan kita seperti binatang yang lain aja. Kita bergerak hanya sekedar memuaskan nafsu, ya, nafsu seksual, nafsu makan, nafsu konflik, nafsu berantem. Tapi bahkan dalam teori ini pun, Freud itu bilang begini,
kalaupun kita mau cari kenikmatan senikmat-nikmatnya, kita harus belajar untuk mengorbankan kenikmatan sesaat, jangka pendek. Kita tunda itu demi mendapatkan kenikmatan yang lebih langgeng, kenikmatan yang bisa diandalkan, kenikmatan yang terus-menerus. Jadi Bapak Ibu, bahkan orang yang mempercayai bahwa hidup ini intinya mencari nikmat, mencari enak, bahwa orang itu bergerak hanya sekedar kepingin enak, pada akhirnya dia juga bilang, supaya maksimal kenikmatannya, kita harus meninggalkan kenikmatan jangka pendek demi kenikmatan jangka panjang. Contohnya ada orang selingkuh, ada orang berzina, itu kan kenikmatan jangka pendek, tapi dia akan menderita secara jangka panjang. Rumah tangga berantakan, anak-anak berantakan, kita pun menyesal berkepanjangan. Nah, yang gitu-gitu tinggalkan. Jadi kalaupun kita mencari nikmat, kata teori ini, carilah nikmat yang jangka panjang. Jangan cuma nikmat sementara kemudian menderita. Kita makan makanan yang gak sehat. Enak sih, tapi kita mengorbankan kesehatan jangka panjang. Jadi tinggalkan yang seperti itu. Jadi maksudnya dalam teori ini pun, kita disarankan untuk meninggalkan kenikmatan yang sebentar demi yang jangka panjang. Ada teori yang kedua nih, teori penggerak jiwa dari Alfred Adler. Dia bilang will to power, bahwa manusia itu hidupnya untuk mencari kekuasaan. Itulah kenapa kita berpolitik, berperang, orang itu berkonflik demi kekuasaan. Ada di antara kita yang ingin mengejar karir, mendaki tangga posisi yang paling puncak. Kenapa? Karena emang dorongan manusia kayak begitu. Orang mencari kekuasaan, ingin menguasai orang lain. Ya walaupun ini ada positifnya juga. Tapi ada teori yang ketiga. Nah ini dari Viktor Frankl. Dia memberikan alternatif ketiga yang disebut dengan the third alternative. Apa itu? Dalam teori ini, manusia tidak digerakkan oleh mencari kenikmatan, tidak juga digerakkan mencari kekuasaan, tapi dia mencari makna, mencari sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang meaningful. Jadi will to meaning. Dia katakan siapa yang memiliki makna hidup, dia tahu alasan mengapa dia hidup, maka dia akan bisa bertahan dalam kondisi apapun. Dan ini menjadi prinsip utama dalam psikoterapi ya. Pokoknya kalau ada orang stres, ada orang bingung, depresi, itu pasti karena dia nggak memiliki makna. Kalau kita bisa membantu orang itu menemukan makna hidupnya, dia kembali memiliki alasan kenapa dia perlu hidup, digerakkan hatinya untuk apa yang perlu dia kejar, bisa hilang semua tuh stresnya, hilang semua depresinya. Jadi saya rasa saya sepakat dengan hal ini. Sebenarnya nggak ada orang malas, nggak ada orang stres, nggak ada orang depresi. Yang ada itu orang yang sedang kehilangan makna hidupnya. Tapi saat kita menemukan makna, kita punya tujuan yang clear, menggugah jiwa, bahkan secapek apapun kita siap menjalani semua penderitaan. Nah, lalu bagaimana caranya? Ada 3 langkah perjalanan kita dari penderitaan menjadi kebahagiaan. Yang pertama, kita perlu deal dulu dengan kehampaan. Dealing with emptiness. Jadi kita perlu punya kesediaan diri terlebih dahulu untuk mau menghadapi kehampaan jiwa. Kalau suatu hari kita mengalami ini, kita perlu izinkan, hadapi segala kehampaan jiwa itu. Dealing with happiness. Karena kita akan mengalami masa-masa yang kayak begitu mungkin. Merasakan kok jiwa rasanya hampa. Tiba-tiba kita kehilangan makna hidup. Biasanya mungkin habis ditinggal orang yang kita cintai. Kok tiba-tiba kayaknya alasan kita hidup tuh hilang gitu aja. Atau selama ini ada orang yang menjadikan pekerjaan sebagai pusat hidupnya, tiba-tiba di PHK, dirumahkan. Itu langsung kayak orang linglung. Biasanya sehat, aktif macam-macam, tiba-tiba sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Itu orang akan mengalami kehampaan jiwa. Kadang itu terjadi. Dan kalau suatu hari itu terjadi, kita perlu meyakini bahwa pasti ada makna di balik semua ini. Setiap penderitaan pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi, jadi kita perlu siap. Dan pertanyaan pengantar untuk menemukan makna itu, apa ya kira-kira maksud baik Allah di balik keadaan ini? Karena pasti ada pesan penting dari setiap keadaan. Maka yang jangan pernah hilang dari diri kita itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Bahwa ini semua pasti ada hikmahnya. Ini semua pasti baik pada akhirnya. Just stay on the track. Lakukan, jalani. Ini akan mendorong kita punya ketangguhan batin untuk menghadapi tantangan dan kehampaan. Ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Karena prasangka itu berpengaruh pada kondisi batin. Saat kita yakin bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang, Allah Maha Benar, Allah Maha Bijaksana, maka ketangguhan batin itu akan muncul. Kita menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, ketika aku meminta sesuatu kepada Allah dan Allah kabulkan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kenapa begitu? Ya,
Karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihannya Allah. Kalau yang pertama tadi kita berusaha dealing with emptiness, baru yang kedua discovering meaning in life. Secara sadar kita mulai melangkah untuk berupaya menemukan makna. Bagaimana caranya? Jadi gini, bahwa kita tuh punya kebebasan spiritual yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan itu akan membuat hidup kita bermakna dan memiliki arah. Kata para pakar, bahkan ketika semua kebebasan kita dirampas semuanya, dizolimi, dipukuli, hartanya dirampok, bahkan pada titik yang kita mungkin gak bisa memilih apa yang kita lakukan, diminta kerja paksa. Tapi ada satu kebebasan yang gak bisa dirampas, yaitu kebebasan spiritual atau spiritual freedom. Kebebasan untuk memaknai penderitaan Anda. It is the freedom to choose your attitude. Kebebasan memilih sikap. Apakah kita mau marah, mau dendam, atau kita mau memaafkan, kita mau relax, itu pilihan kita. Tentu saja mungkin secara fisik nggak akan terasa nikmat. Namanya dipukuli, dizolimi, dipaksa untuk kerja, hampir dibunuh, disiksa. Mana mungkin kita bisa menikmati itu secara fisik, tapi kita bisa memilih untuk tidak menderita secara batin. Maka, kalau menurut saya, tidak ada hal yang lebih efektif untuk membantu seseorang bertahan di kondisi terburuknya selain memahami bahwa semua ini ada maknanya. Ini freedom of will, freedom of choice, and responsibility. Kita mungkin gak bisa memilih peristiwa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyikapi peristiwa itu. Kita gak akan bebas dari masalah-masalah hidup. Kadang-kadang tiba-tiba sakit, tiba-tiba bangkrut, ditinggal orang yang kita cintai. Namanya kepedihan, beban itu nggak bisa kita hindari, tapi kita merdeka untuk memilih. Kita bebas untuk memilih sikap terhadap apa yang terjadi pada diri kita. The freedom of will ini adalah the key to finding meaning. Ini adalah kunci untuk menemukan makna. Jadi kita menggeser fokus. Kalau selama ini kita fokus, kenapa ya kok hidup saya begini? Kenapa musibah ini terjadi? Kenapa saya dicerai sama dia? Kenapa tiba-tiba bangkrut? Kenapa begini? Sudah, berhenti, lihat ke dalam. Bagaimana kita memaknai semua ini? Kita punya tanggung jawab untuk memilih pikiran, memilih arti, memilih makna. Kita mungkin gak bisa mengubah situasi, tapi kita masih bisa mengubah sikap kita pada situasi itu. Kita bisa mengubah sebuah keputusasaan menjadi sebuah harapan baru. Anda lihat di Gaza Bapak Ibu, ya Rob. Saudara-saudara kita dibom, dibantai, menghadapi banyak kesulitan. Tapi mereka masih tetap bisa merasa bahagia. Ada yang terkena bom sampai kehilangan tangannya, tapi malah bersyukur. Mudah-mudahan tanganku udah di surga duluan. Itu kan kalau kita lihat secara logik, itu hampir gak masuk akal ya Bapak Ibu. Kok bisa ya dalam kondisi itu mereka tetap bahagia? Sedangkan kita yang hidup aman, nyaman, kadang-kadang suka stres gak jelas. Rahasianya, saat kita menemukan purpose hidup, kita akan menjadi sangat kuat. Ini saya ulang berkali-kali ayah bunda. Kalau memang ada sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah, dan kita merasa menderita karenanya, saat itulah kita perlu menemukan makna di balik penderitaan. Langkah yang ketiga adalah self-transcendence. Apa itu? Saat kita mulai berlatih untuk meniadakan diri demi melakukan sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan diri sendiri. Ternyata pencapaian tertinggi manusia, kebutuhan yang paling tinggi, itu adalah transendensi diri. Jadi pada puncaknya, orang yang sudah sampai pada level puncak dari pemahaman dan pemaknaan hidup, menurut salah satu teori, justru saat kita sudah menganggap diri kita nggak penting, kita meniadakan diri, dan kita berikan diri kita ini untuk sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi kita. Untuk beribadah, melayani orang lain, mencari ridhonya Allah misalnya. Disebut dengan the father reaches of human nature. Jadi puncak pencapaian hidup manusia itu bukan sekedar aktualisasi diri, tapi justru kemampuan dan kesadaran untuk meniadakan diri, menundukkan ego dan nafsu kita ke dalam kehendaknya Allah. Inilah peak experience. Kalau saya menyebutnya kesadaran sebagai seorang hamba, kemampuan untuk menjadi hamba, menyadari status kehambaan. Bukankah untuk itu kita diciptakan Bapak Ibu? Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadanya. Maka mudah-mudahan beberapa hal ini bisa menjadi pegangan kita, agar kita bisa mengubah segala penderitaan menjadi kebahagiaan. Semoga ada manfaatnya video ini teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inner Game.